Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya, wabil khusus adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita di pagi hari ini dipertemukan oleh Allah di lapangan GSK RW 01 untuk melaksanakan kegiatan rutin tiap tahun sekali, yaitu salat Idul Adha 1442 Hijriah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan alam baginda kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang insyaallah kita selaku umatnya mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Al-Ustaz Afam Jamil SAG dari Dumpit yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk mengisi tertib Idul Adha pada kesempatan saat ini. Para ketua RT 01 sampai dengan RT Ungkapan, mobil khusus, pengurus RW 01 yang tidak bisa kami sebutkan, juga para panitia Idul Adha Masjid Al-Ghuraba maupun Mushola Al-Amanah 1442 Hijriah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik, kaum muslimin wal muslimat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, pada kesempatan sore pagi hari ini yang cerah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salat Idul Adha di tengah situasi dan kondisi yang pada umumnya sesuai dengan anjuran pemerintah dan juga anjuran dari pemerintah daerah serta lingkungan, kita bisa melaksanakan salat Idul Adha yang walaupun sebagian kecil tidak bisa melaksanakan karena aturan-aturan tersebut. Karena dengan kondisi pandemi virus corona yang sebagian besar melanda negeri kita ini hampir merata, yang alhamdulillah di wilayah kita dan tadinya zona merah, karena hampir sampai dengan saat ini yang terpapar di wilayah RW 01 adalah sekitar 70 orang
yang alhamdulillah 65 sudah sembuh dan bisa beraktivitas kembali di tengah-tengah masyarakat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, karena dengan dasar itulah kita bisa melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha di lapangan GSK yang lebih luas, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbebas dari wabah virus corona ini. Dan kita juga doakan pada saudara-saudara kita yang saat ini masih kondisinya kurang sehat dan masih isolasi mandiri di rumah, semoga Allah angkat segala penyakitnya dan disembuhkan segala penyakitnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini juga kami bersama pengurus DKM Masjid Al-Ghorabah dan Mushola Al-Amanah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah kaum muslimin wal muslimat yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada panitia Idul Adha untuk kami seluruhkan kepada para mustahik yang ada di lingkungan RW 01 maupun di luar lingkungan RW 01 sesuai dengan syariat Islam yang kita bagikan di lingkungan RW 01. Para jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan secara total penerimaan sapi pada tahun ini dengan situasi kondisi yang ekonomi yang masih sulit. Alhamdulillah Allah masih memberikan rezeki kepada kita semua, khususnya warga RW 01, dan mudah-mudahan rezeki ini selalu bertambah buat kita semua, karena sampai saat ini sampai dengan malam sapi telah terkumpul yang dikumpulkan di Masjid Al-Ghorabah sebanyak 13 ekor sapi atau dengan jumlah 91 orang pengkorban. Kambing atau domba sebanyak 13 ekor atau 13 orang pengkorban kambing atau sapi. Nama-nama tersebut nanti akan dibacakan setelah salat Id di Masjid Al-Ghorabah atau bisa dilihat di Madi pengumuman di Masjid Al-Ghorabah. Dan mohon maaf bila dalam penyebutan nama, bin, dan alamat oleh panitia, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kehilapan data tersebut yang dihimpun oleh panitia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu untuk khotib pada kesempatan pagi hari ini salat Idul Adha 1442 Hijriah, alhamdulillah akan disampaikan dan dipimpin oleh Pak Ustaz Abham Jamil SKG dari Lupit Cetakel, dan viral akan disampaikan oleh saudara Sodi dari wilayah RW 01. Mungkin itu yang saya sampaikan secara singkat. Terima kasih atas segala perhatian. Kami atas nama pengurus DKM Masjid Al-Ghorabah, Mushola Al-Amanah, dan seluruh panitia Idul Adha mengucapkan takabbalallahu wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Selamat merayakan Idul Adha, dan setelah ini ada proses penyembelihan dan kurban, dan saya berharap hanya panitia dan para pengkorban yang boleh menyaksikan ke dalam lokasi proses penyembelihan. Di luar dari itu, kami mohon dengan sangat untuk tidak berkerumun. Kali ini menjadikan jaminan dari instansi terkait yang akan memantau lokasi ini. Sekali lagi saya mohon, setelah acara ini kami akan melakukan proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Ghorabah dengan protokol kesehatan, dan mewajibkan semua yang hadir memakai masker pada kesempatan hari ini. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلوا سنة العيد الغداء ركعتين جامعة صلوا سنة العيد الغداء ركعتين جامعة صلوا سنة العيد الغداء ركعتين جامعة رحمكم الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور ويوم الأكبر
أحل الله لكم في طعام وحرم عليكم في صيام إذا صعد الحقيق على منبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاندين رهبة لنا منك بالخير ويخير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن يا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم
wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang salat Idul Adha yang Allah muliakan, pertama-tama tidak kata yang lebih indah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati, Zat yang maha suci, Zat yang maha mencukupi seluruh kebutuhan hamba-Nya dari sejak kehidupan dunia yang fana ini sampai nanti kehidupan di negeri akhirat yang kekal abadi. Salawat dan salam pasti Allah limpah curahkan kepada junjungan alam, Nabi akhir zaman, Sayyidul Anam, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di dalam kehidupan kita, pasti perkara tersebut tidaklah ada sia-sia. Di sana pasti ada hikmah, ada manfaat yang terkandung di dalamnya, yang menyebabkan menjadi kemaslahatan bagi kita, baik di dalam kehidupan dunia, terlebih nanti di dalam kehidupan akhirat. Begitu pula tatkala Allah memerintahkan kepada kekasihnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Allah Ismail alaihi salam, yang Allah perintahkan bukanlah hal yang sepele, di mana Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putra si matawayang yang sekian puluh tahun dinanti-nantikan untuk disembelih, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan peristiwa ini, apa yang dapat kita ambil di dalam menyikapi situasi dan kondisi saat ini? Setidaknya ada dua perkara yang kita ambil dari pelajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah nilai-nilai ketaatan kepada Rabb-Nya. Yang kedua adalah nilai keikhlasan atas perintah Rabb-Nya. Dan yang ketiga adalah nilai kesabaran di dalam menghadapi ujian dari Rabb-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah dalam pertemuan yang singkat ini, 3 poin ini yang kita ambil iktibar sebagai pelajaran kita dalam kehidupan di akhir zaman ini, terutama dalam menyikapi situasi dan kondisi pandemi saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Nabi Allah Ibrahim sudah meyakini bahwa itu merupakan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, dari awal berangkat sampai menuju lembah kurban, Nabi Ibrahim sudah diliputi oleh nilai-nilai keimanan sebagai hamba Allah, tetapi juga nilai kesedihan sebagai manusia. Tetapi dukungan dari istri beliau, dukungan dari anak putra beliau yang sangat soleh Ismail alaihissalam, sehingga terwujudlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim melaksanakan penyembelihannya kepada putranya. Ketika hendak disembelih, begitu bergemuruh daripada makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Malaikat bersedih, makhluk-makhluk di langit bersedih. Begitu taatnya Nabi Allah Ibrahim, begitu ikhlasnya Nabi Allah Ibrahim mengorbankan anak tercintanya, puluhan tahun dinanti-nantikan, sedang lucu-lucunya, sedang pintar-pintarnya, tapi demi ketaatan kepada Allah, maka itulah belum seberapa. Karena bergoncangnya aras, bergoncangnya makhluk-makhluk di langit, bergetarnya para kaum malaikat, diterima ijabah daripada permohonan malaikat,
agar Allah Subhanahu wa taala melindungi, mengasihi, bahkan menggantikan Nabi Allah Ismail dengan seekor kibas atau kambing. Maka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kibaslah atau kambinglah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang salat Idul Adha yang Allah muliakan. Dari perjalanan beliau melaksanakan perintah ini, itu adalah perjalanan syariat. Beliau berkata kepada istrinya, itu adalah ikhtiar syariat. Beliau menuntun putranya ke lembah kurban, itu beliau itu perintah syariat. Beliau mengatakan, mengabarkan kepada putranya bahwa ini perintah Allah, itu ikhtiar syariat. Meyakinkan istrinya, meyakinkan putranya bahwa ini perintah Allah, itulah ikhtiar syariat yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi ketika puncak imannya, ketika sudah mantap keyakinannya bahwa ini merupakan perintah Allah, maka disitulah diperlukan hakikat. Punya nilainya syariat Nabi Ibrahim, punya pengaruhnya daripada ikhtiar Nabi Allah Ibrahim, dikarenakan ada bobot keimanan dan keyakinannya, tingkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan penduduk langit bergoncang sehingga munajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di dalam menyikapi situasi dan kondisi saat ini, janganlah kita terfokus kepada ikhtiar syariat saja, sedangkan kita melupakan apa yang namanya ikhtiar hakikat. Sehebat apapun ikhtiar syariat, toh tidak akan mampu mengalahkan ikhtiar hakikat. Maka 4 pertanyaan bisa kita jawab dengan 1 jawaban. Dan apabila jawaban tersebut sudah kita keluarkan, maka akan timbul 1 pertanyaan yang nanti akan memerlukan setidaknya 4 jawaban. Saya ulang, 4 pertanyaan kita sepakat akan menjawab dengan 1 jawaban. Dan setelah kita jawab, nanti akan timbul 1 pertanyaan. Yang pertanyaan tersebut akan kita jawab minimal dengan 4 jawaban. Yang pertama, kalau kita ditanya, apakah Anda sudah divaksin? Yang kedua, apakah Anda sudah memakai masker? Yang ketiga, apakah Anda sudah mencuci tangan? Yang keempat, apakah Anda sudah menjaga jarak? Hampir 90% umat Islam menjawab dengan 1 jawaban, sudah. Timbul pertanyaan, saya sudah divaksin, saya sudah memakai masker, saya sudah mencuci tangan, saya sudah menjaga jarak, bahkan lebih apik dari itu. Tapi kenapa Allah masih menakdirkan saya terkena wabah ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, setidaknya 4 jawaban yang kita gunakan di dalam menyempurnakan ikhtiar kita. Apa jawaban yang pertama? Kalau kau secara hukum syariat sudah divaksin, karena 4 perkara tadi, vaksin, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu merupakan ikhtiar syariat, dan itu juga kewajiban dalam agama. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Artinya itu adalah dalil ikhtiar. Tapi jangan ingat, jangan lupa bahwa kita ini terunsur dari 2 unsur. Kita ada jasmani dan kita ada rohani. Maka kalau kita terfokus kepada jasmani saja, tidak menutup kemungkinan kerapuhan rohani itu yang menyebabkan tidak sempurnanya ikhtiar kita. Maka kalau sudah kita lakukan 4 perkara tadi yang merupakan sebagian ikhtiar kewajiban kita,
Maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang punya Khalik, Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa wabah ini adalah makhluk dan pasti dia punya Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah ya Muhammad, tidak ada satu perkara pun yang mampu memudaratkan kepada kalian illa ma kataballahu lana, kecuali perkara tersebut sudah Allah tentukan di Lauhul Mahfuznya. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah bertawakalnya orang-orang yang beriman. Ma asabakum min musibah illa bi'idznih. Tidak adalah satu musibah yang menimpa kaum, satu musibah yang menimpa diri kalian illa bi'idznih, kecuali perkara tersebut sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan itu merupakan keyakinan. Itulah yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Secara akal tidak mungkin anaknya dipersembahkan. Secara manusia pastilah mesti mengorbankan anak. Tapi tingkat ketaatannya kepada Allah yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim diselamatkan anaknya Ismail alaihissalam. Maka dengan demikian itibar ini kita tarik dan kita ambil hikmahnya. Kalau alat-alat benda tidak mampu untuk menolak wabah ini, dan kita sebagai orang yang beriman, yang meyakini amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah taala. Garis bawahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah taala. Maka kalau sudah terpatri iman di dalam hati kita seperti itu, maka orang seperti ini akan mampu mengeluarkan tingkat iman yang tinggi dan tingkat kualitas imun yang tinggi. Imannya kokoh, imunnya kuat. Saya ulang sekali lagi, tidak akan mampu mengalahkan sehebat apapun ikhtiar syariat tatkala ikhtiar hakikat dilupakan. Kenapa? Karena kita orang beriman, mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 jawaban untuk satu pertanyaan yang pertama adalah, kalau vaksin tidak mampu menjaga dirimu dari wabah ini, cobalah vaksin dirimu dengan ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Tidaklah kami turunkan Al-Quran yang pertama sebagai syifa. Apa syifa? Obat lahiriah. Yang kedua warahmat, sebagai rahmat. Apa rahmat? Obat batinnya. Intinya Al-Quran adalah obat lahiriah dan batinnya bagi orang-orang yang beriman. Kembali kamu kepada Al-Quran. Boleh jadi musibah ini Allah turunkan karena kamu berpaling meninggalkan Al-Quran. Ruqyah diri kamu dengan Al-Quran. Saya tidak mampu baca 1 juz 1 hari 1 lembar. Saya tidak mampu baca 1 lembar 1 hari 1 ain. Saya tidak mampu baca 1 ain 1 hari. Apa yang kau hafal dari Al-Quran, niatkan itu untuk menjadi vaksin bagi dirimu kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban yang kedua, kalau kamu sudah di masker, bahkan lapisan maskermu, tapi kenapa kau masih kena? Maka jawabannya secara hakikat, ikhtiar hakikat adalah, maskerlah dirimu dengan sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lapor masker 1 lapis tembus, 2 lapis tembus, coba sibukkan dirimu dengan memakai masker zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir itu akan mendatangkan ketenangan dalam hati kita? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman agar bertambah nilai-nilai keimanannya.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu yang kedua, maskerlah mulutmu dengan banyak berzikir kepada Allah, karena dia mendatangkan ketenangan, nanti meningkatkan iman dan juga mengkualitaskan imun. Yang ketiga, kalau kau sudah tertib mencuci tangan, bahkan dengan berbagai macam merek sudah kau lakukan, bagus, karena itu merupakan kesempurnaan ikhtiar. Tapi toh kamu jangan ngoyo kalau itu tidak mampu membentengi dirimu. Maka cobalah kau cuci tanganmu dengan banyak bersedekah kepada saudaramu. Ini momen Idul Kurban, momen di mana tangan kanan wayahnya menjadi tangan yang di atas, momen di mana saling berbagi sepotong daging yang boleh jadi as-sadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak bala. Bahkan kata baginda Rasul dalam hadis lain, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'i. Sedekah itu dapat menutup 70 pintu keburukan. Mungkin salah satu keburukan itu adalah Allah turunkan wabah saat ini. Yang keempat, jawaban. Kalau kau masih terkena juga dengan 4 prokes itu, maka kau sudah menjaga diri dengan saudaramu, kau sudah menjaga jarak dengan lingkunganmu, maka saatnya lah kau jaga jarak dirimu dengan maksiat kepada Rabbmu. Ma nuzila bala'un illa bidzanbin. Tidaklah Allah turunkan bala kecuali di tempat itu banyak berbuat maksiat. Wala rufi'a bala'un, dan tidaklah Allah angkat bala dari tempat itu illa bitaubatin, kecuali tempat itu orang-orang yang berdosa melaksanakan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga jarak dirimu dengan maksiat itu yang menyebabkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah turun rahmat di situ, amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka tidak ada satupun virus yang mampu untuk menembus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian menjadilah kampung tersebut, negeri tersebut, tempat tersebut menjadi penyebab daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang salat Idul Adha yang Allah muliakan. Maka kalau Umar sudah memerintahkan dan memerintahkannya tidak bertentangan dengan hukum agama, maka kita berkewajiban untuk melaksanakannya, karena itu merupakan syafarus syariat. Tetapi berilah ruang kepada ulama untuk menjelaskan kepada umat, karena masing-masing makom punya tugas dan tempatnya. Maka saat ini kalau ikhtiarmu sudah sombong kemana-mana, maka Allah tidak akan pernah mengangkat bala ini. Tapi kalau kau bertawakal kepada Allah dengan kesempurnaan ikhtiar syariat dan hakikat, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat wabah musibah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan lahir dan batin, dipanjangkan umur kita, diistiqomahkan kita dalam beribadah kepadanya, agar kita menjadi orang-orang yang kuat dalam iman dan beramal soleh, sehingga kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa awladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajjat ya qadiyal hajjat ya qadiyal hajjat min hawaiji dunya wal akhirah. Allahumma sallimna min afati dunya. Allahumma sallimna min afati dunya. Allahumma sallimna min afati dunya wa azabil akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna imanana wa sallim islamana wa ibadana fi ta'atillahi wa rasulih. Allahumma tawil umrana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizqi wal quwwah was salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pelajaran ini yang disebutkan
tentunya setelah sholat Idul Adha proses penyembelihan hewan kurban, tentunya ada salah satu perwakilan dari pengkurban sapi maupun kambing sebagai serah terima dari pengkurban kepada panitia, wabil khusus adalah para ketua panitia. Kepada nanti kita doanya Pak Ustadz Asman Jamil nanti karena lebih afdal, dan kami minta ketua panitia kepada untuk melakukan proses serah terima dari pengkorban pada panitia hewan kurban untuk disembelih selanjutnya. Kami persilakan kepada Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahid samad yahmidul rahmat. Ya Rabbana ya Darullah ya Darnawan ya Jalali wal Jamali wal Kamal. Anta Rabbun Rahimun wa Ghafur annaka ladul wajh wa qadir. Laisa lana illa adinu afika ya Allah, aghfir lana waghfir lana ya Rahman. Ya kami hormati yang dimuliakan Ustaz Mufti Khatib dan Fatul Ahadi GSI, kalau mati ketua DKM Silat Kurban Al-Qafulah KR 01. Pada pagi hari yang penuh berkah ini, izinkanlah kami atas nama perwakilan dari pengkurban ingin melaksanakan ijab kabul penyerahan hewan kurban kepada panitia Idul Kurban, yaitu penyembelihan hewan kurban, yaitu Bapak Ketua Pak Hendra Kasmana, yang mudah-mudahan dengan ijab kabul ini merupakan simbolis untuk menyerahkan hewan kurban kami untuk dilaksanakan pemulasarannya dengan secara Islami, dan dapat didistribusikan kepada yang berhak. Untuk itu para Hendra dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Suhadatan Radhiyallahu. Pada pagi hari ini kami selaku perwakilan dari pengkurban menyerahkan hewan kurban kami untuk dapat dilaksanakan pemotongan dan pembagian kepada yang berhak. Saya terima kurban. Insya Allah kami sebagai ketua panitia akan menjalankan apa yang diamanahkan oleh para kurban sesuai dengan syariat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna qurban mubarrakan wa salihan wa salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma bihaqqi ismika al-'azam wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi syafa'ati jami'il anbiya'i wal mursalin wa bi karamati sultanil awliya'i sayyidina Qadiri radhiyallahu anhu wa barakati jami'il awliya'i was salihin wa barakati syaikh Ahmad bin Muhammad Isyaqwan. Ya Allah ya Allah ya Allah, بلغ جميع العالمين آن هذا قربا واجعل فيه تأثيرا بليغا واجعل فيه تأثيرا بليغا واجعل فيه تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bukan proses terima para pengurus dari para perwakilan pengkorban kepada panitia. Terima kasih atas kehadirannya. Saya suka dengan berkasih alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.
La